Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cesare Sordono, saya dari kelompok analisis kompetisi atau analisis pesaing. Oke. Jadi kita akan mulai dari pesaing secara umum dulu ya. Pesaing adalah perusahaan yang mengalami barang atau jasa yang sama dengan produk apa yang kita punya. Itu menurut umumnya. Nah, ini tuh seperti kayak produk orang lain atau produk perusahaan lain itu yang memiliki serupa atau memiliki persamaan dengan produk kami. Nah, oke, lalu kita akan next ke pengertiannya menurut para ahli. Kita mengambil dua ahli yaitu Mudrajat Kuncoro dan juga Sofyan Asasuri. Kita mulai dari Mudrajat Kuncoro ya. Menurut Pak Mudrajat, pesaing adalah perspektif industri, organisasi yang membuat produk atau jasa yang sama. Lalu menurut Bapak Sofyan, pesaing suatu usaha meliputi mereka yang berusaha memuaskan pelanggan dan kebutuhan pelanggan yang sama dan menyediakan penawaran yang serupa kepada pelanggan itu. Jadi menurut dari para ahli dan juga menurut secara umum itu hampir mirip lah, yaitu perusahaan lain atau seseorang yang memiliki produk yang hampir serupa yang sama-sama kita jual, yang sama-sama dijual. Oke, next. Lalu kita mulai masuk ke pengertian analisis kompetisi. Analisis kompetisi adalah analisis kemampuan sumber daya, strategi, keunggulan suatu kompetisi, kekuatan, kelemahan, dan karakteristik lain dari suatu kompetisi atau persaingan yang dilakukan saat ini. Oke, jadi intinya itu gini. Analisis kompetisi itu kita menganalisa apa kelemahan, apa kelebihan, lalu bagaimana nanti kita akan menyerangnya, bagaimana agar produk kita laku. Nah, seperti itu, analisis kompetisi itu. Jadi kita akan menganalisa terlebih dahulu lawan kita supaya produk yang kita jual ini bisa mengalahkan atau bahkan mematikan perusahaan lain. Apakah itu curang? Tidak, karena uh, persaingan tersebut tidak saling menjatuhkan, yaitu kita secara profesional. Lalu, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis kompetisi. Yang pertama, rencana pesaing yang akan dijalankan. Yang kedua, kelengkapan mutu desain dan produk. Lalu yang ketiga, harga yang ditawarkan. Lalu yang keempat, jika memiliki cabang, saluran distribusi dan cabang yang dimiliki. Namun jika kita tidak memiliki cabang, ya yang nomor 4 ini bisa di skip aja ya. Lalu yang kelima, prediksi apa yang akan terjadi ke depan. Lalu yang keenam, promosi yang sedang dijalankan. Oke, untuk penjelasan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kegiatan analisis pesaing meliputi yang pertama yaitu mengidentifikasi pesaing, yang kedua yaitu menentukan sasaran pesaing, yang ketiga yaitu identifikasi strategi yang digunakan oleh pesaing, yang keempat yaitu menganalisis kelemahan dan kekuatan pesaing, yang kelima yaitu identifikasi reaksi dari pesaing tersebut, dan yang terakhir strategi menghadapi pesaing. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan terhadap pesaing, maka akan diketahui beberapa hal seperti berikut. Siapa pesaing kita? Apa sasaran yang mereka ingin capai? Bagaimana dengan strategi yang akan mereka lakukan atau sedang mereka lakukan? Apa dan di mana kelemahan mereka? Serta apa dan di mana kekuatan mereka? Bagaimana pola interaksi mereka? Siapa yang diserang terlebih dahulu? Bagaimana cara menyerangnya? Dan yang terakhir, pesaing mana yang harus dihindari terlebih dahulu. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengidentifikasi pesaing. Dalam mengidentifikasi pesaing, terdapat 4 unsur yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu jenis produk yang ditawarkan oleh pesaing yang kita tuju. Perusahaan harus mengidentifikasi produk-produk apa saja yang mereka pasarkan. Mereka yang saya maksud di sini adalah pesaing yang kita tuju. Terutama perusahaan harus mengidentifikasi produk apa yang dipasarkan oleh pesaing terdekat dari mereka, karena hal itu dapat mengancam keberlangsungan perusahaan kita. Dan yang kedua yaitu melihat seberapa besar pasar yang telah dikuasai oleh pesaing kita. Untuk melihat seberapa besar pasar yang telah dikuasai oleh pesaing kita, maka kita harus menganalisis segmentasi pasar yang mereka pilih. Dalam hal ini kita harus dapat memprediksi masa kini dan masa yang akan datang yang akan dilalui oleh perusahaan pesaing kita nantinya. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi peluang dan ancaman. Dalam hal ini kita harus cerdas dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman dari pesaing yang akan kita tuju atau kita targetkan nantinya. Yang pasti, tiap-tiap pesaing pasti memiliki ancamannya tersendiri. Namun, jika kita sudah menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang kemungkinan akan
berdampak negatif kepada perusahaan kita, maka diharapkan dapat memberikan efek yang lebih positif nantinya. Lalu, yang keempat yaitu mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan pesaing kita. Dalam hal ini, kita harus dapat mengetahui di mana letak kelemahan pesaing dan keunggulan pesaing. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melihat kualitas produk mereka, keunggulan mereka dalam mutu, produk, kelengkapan produk, distribusi, lokasi, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang kegiatan analisis yang kedua, yaitu menentukan sasaran pesaing. Dalam menentukan sasaran pesaing, terdapat 2 langkah yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pesaing dan pemasaran mereka. Dalam hal ini, kita harus mengidentifikasi pesaing yang terdekat dari perusahaan kita dan yang terjauh. Pesaing terdekat yang dimaksud adalah pesaing yang memiliki produk yang sama dengan kita. Sedangkan pesaing jauh adalah pesaing yang memiliki produk yang mirip dengan kita. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi sasaran dan pesaing. Dalam hal ini, ada 4 unsur di dalamnya. Yang pertama yaitu memaksimalkan laba, memperbesar pasar, meningkatkan mutu, dan mengalahkan pesaing. Saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat unsur tersebut. Yang pertama yaitu memaksimalkan laba. Di sini yang dimaksud dengan memaksimalkan laba yaitu kita perlu mengetahui laba jangka panjang dan laba jangka pendek yang mereka jalani, serta tindakan apa yang nantinya akan mereka lakukan. Yang kedua yaitu memperbesar pasar. Memperbesar pasar yang dimaksud di sini adalah kita harus mengetahui segmentasi pasar yang mereka tuju apakah sudah cukup besar atau tidak. Biasanya, jika segmentasi pasar yang mereka tuju adalah segmentasi pasar besar, maka biasanya mereka lebih cenderung gencar dalam mempromosikan produk yang mereka miliki. Yang ketiga yaitu meningkatkan mutu. Meningkatkan mutu di sini berarti meningkatkan mutu yang dimaksud di sini adalah kita harus tahu bagaimana cara meningkatkan mutu produk yang kita miliki sehingga dapat bersaing dengan pesaing yang kita tuju. Lalu yang keempat, jika semua aspek sudah kita penuhi, maka akan lebih mudah bagi kita untuk mengalahkan pesaing. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi strategi pesaing. Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk memenangkan sebuah persaingan. Nah, oleh karena itu, perusahaan ini memiliki strategi tersendiri untuk mematikan lawannya. Semakin ketat persaingan, maka semakin canggih strategi yang dijalankan. Nah, strategi untuk mematikan lawan selalu dilakukan hingga nanti lawan akan lengah dan pasti akan terkena dampaknya. Oleh karena itu, perusahaan harus pandai dalam memulai dan mengakhiri. Berbagai strategi dapat dijalankan. Secara umum, strategi-strategi tersebut adalah yang pertama, itu strategi menyerang yang lemah dahulu. Nah, artinya itu menyerang perusahaan yang dianggap lemah dari sisi manapun. Seperti teknologi, seperti jaringan, maupun modalnya. Yang kedua ada pesaing langsung menyerang yang kuat. Nah, jika menyerang yang kuat secara langsung maka itu adalah bunuh diri. Maka dari itu perlu mengetahui terlebih dahulu kelemahan lawan yang sudah dianalisis. Yang ketiga ada strategi gerilya. Dengan diam-diam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen serta mengeluarkan berbagai inovasi secara diam-diam. Nah, yang keempat ada berusaha bertahan atau mengimbangi perusahaan lawan. Hal ini cukup beresiko bagi perusahaan karena akan menunggu perusahaan saingan untuk menyerang kita dahulu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Dalam dunia bisnis, perusahaan yang hendak melakukan serangan terhadap pesaing harus mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh pesaing. Kekuatan yang dimiliki pesaing harus dipertimbangkan dengan akurat, mengingat bahwa pesaing dapat pula memanfaatkan kekuatan tersebut untuk melakukan serangan balik. Nah, dengan mengetahui kelemahan pesaing, maka dapat memudahkan perusahaan untuk melakukan serangan balik. Nah, identifikasi kelemahan dan kekuatan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Seperti yang pertama itu
mencari dan mengumpulkan data tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sasaran, strategi, dan kinerja pesaing seperti itu. Yang kedua itu mencari tahu kekuatan dan kelemahan pesaing dalam aspek keuangan, sumber daya manusia, teknologi, serta lobi pasarnya. Yang ketiga itu mengetahui market share yang dikuasai pesaing dan tindakan pesaing terhadap pelanggan. Nah, setelah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan pesaing, strategi perusahaan selanjutnya yaitu membuat daftar kelemahan dan kekuatan pesaing seperti dalam bidang keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan teknologi, atau dalam bidang pemasaran, serta segi produk, harga, distribusi, maupun promosi yang dilakukan. Nah, membandingkan kelengkapan produk perusahaan dengan produk pesaing juga mempengaruhi kelemahan dan kekuatan perusahaan, baik dari segi jumlah maupun kelebihan atau kekurangan produk tersebut. Perusahaan yang memiliki produk yang lengkap akan lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki produk yang tidak lengkap lah. Nah, jumlah cabang atau jaringan yang dimiliki oleh perusahaan itu merupakan salah satu ukuran kemampuan pesaing dalam melayani pelanggan. Semakin banyak cabang atau jaringan yang dimiliki oleh perusahaan menandakan bahwa semakin dekatnya perusahaan tersebut dengan konsumen. Nah, demikian halnya itu dengan besarnya harga yang ditawarkan oleh perusahaan. Perusahaan harus memahami nih penentuan harga yang sesuai dengan konsumen dan memperhatikan harga pesaing. Nah, sehingga meminimalisir perpindahan konsumen ke pesaing karena harga produk yang ditentukan perusahaan lebih mahal daripada harga produk pesaing. Dalam hal promosi nih, perusahaan harus berlomba itu dengan pesaing agar dapat menarik minat konsumennya. Misalnya seperti kecepatan pelayan, keramahan dalam pelayanannya, tersediaannya berbagai pilihan di tempatnya, terus produk multifungsi, besarnya hadiah atau diskon yang diberikan kepada konsumen, seperti itu. Teknologi yang dimiliki oleh perusahaan juga sangat mempengaruhi pelayanan. Nah, teknologi akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas perusahaan. Teknologi juga dapat membantu proses produksi menjadi lebih cepat dan lebih baik. Juga dapat meminimalisir kesalahan dalam perusahaan. Nah, sumber daya manusia juga menjadi masalah serius bagi perusahaan. Sumber daya manusia ini yang berkualitas akan berpengaruh terhadap perusahaan karena dapat mempengaruhi pelayanan dan kinerja karena dapat memberikan kecepatan, ketepatan, dan keakuratan bagi perusahaan. Namun, jika SDM-nya yang dimiliki tidak berkualitas, maka pelayanan yang diberikan juga berbeda dengan yang berkualitas. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi reaksi pesaing. Setiap tindakan atau serangan yang kita lakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan menjadi perhatian pesaing. Nah, serangan yang kita lakukan ini akan menimbulkan reaksi pada pesaing kita. Tindakan pesaing terhadap serangan yang kita lakukan ditanggapi secara beragam oleh pesaing. Nah, ada yang langsung membalas, ada yang diam, menganalisis dahulu, lalu memberikan serangan balasan, seperti itu. Selain itu, kita harus dengan teliti nih dalam memberikan serangan dan mampu menganalisis reaksi pesaing. Jangan sampai reaksi pesaing menjadi bumerang untuk perusahaan kita sendiri lah. Yang pertama itu, ada pola reaksi pesaing. Nah, ada 4 pola reaksi pesaing itu seperti yang pertama ada the laid back competitors. Pesaing-pesaing yang tidak bereaksi dengan cepat dan kuat dengan alasan mereka merasa konsumennya sudah loyal sehingga melakukan harvesting atau pamer. Yang kedua itu ada the selective competitors. Selain pesaing-pesaing yang bereaksi dengan tipe serangan tertentu saja, seperti itu. Yang ketiga ada the tigers competitors. Pesaing yang bereaksi dengan cepat dan kuat terhadap setiap serangan sebagai syarat pada perusahaan lain agar lebih baik tidak menyerang. Sebab kalau diserang akan melawan untuk menghindari serangan lah gitu. Yang keempat ada the stochastic competitors. Nah, pesaing yang tidak menunjukkan ramalan pada pola reaksinya. Sebagai contoh beberapa reaksi pesaing terhadap serangan yang kita lakukan itu, yang pertama gini. Apabila kita menurunkan harga, nah pesaing itu akan menurunkan harga pula, mungkin saja bahkan bisa lebih rendah daripada harga yang kita patok. Yang kedua contohnya ada apabila kita memberikan hadiah bisa dengan melakukan undian, nah maka pesaing akan melakukan hal yang sama atau bahkan hadiah undiannya jauh akan lebih menarik. Yang ketiga,
Seperti apabila kita memberikan diskon tertentu pada suatu produk, pesaing akan melakukan hal yang sama atau bahkan lebih dengan memberikan diskon yang lebih tinggi atau diskonnya lebih besar-besaran seperti itu. Nah, yang keempat ada apabila kita melakukan free pada biaya administrasi, pasti pesaing akan melakukan hal yang sama pula. Dan yang terakhir ada apabila kita membuka cabang di suatu daerah, maka pesaing tidak akan tinggal diam. Bahkan pesaing bisa saja membuka cabang yang berdekatan dengan cabang kita, seperti itu. Oleh karena itu, untuk melawan pesaing kita perlu memprioritaskan yang akan kita serang terlebih dahulu tuh yang mana. Penyerangan hendaknya itu dilakukan secara hati-hati. Selain itu, kita juga harus pandai dalam menghindari pesaing yang kita anggap kuat. Nah, pesaing yang kuat akan segera membalas jika diserang. Maka dari itu, dalam melakukan serangan terhadap pesaing tidak bisa asal serang. Ini saya akan menjelaskan tentang strategi menghadapi pesaing. Setelah sebelumnya perusahaan mengidentifikasi para pesaingnya, perusahaan juga perlu mengidentifikasi karakteristik para pesaingnya, termasuk dari strategi, tujuan, maupun kekuatan dan kelemahannya. Yang pertama adalah strategi. Kita perlu mengetahui strategi dari pesaing kita. Contohnya dari pemasaran. Apakah dalam pemasaran pesaing menggunakan promosi, diskon, atau pemberian sampel gratis, dan sebagainya. Yang kedua adalah tujuan. Kita juga perlu mengetahui tujuan para pesaing kita. Apa yang mendorong perilaku pesaing kita. Banyak faktor yang mendorong perilaku pesaing, termasuk dari ukuran, sejarah, manajemen saat ini, situasi keuangan, dan akhirnya pengetahuan secara rencana ekspansi pesaing. Yang ketiga, kekuatan dan kelemahan. Perusahaan perlu mengumpulkan informasi tentang kekuatan dan kelemahan sumber daya dimiliki masing-masing pesaing. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendapat Arthur D. Little tentang 6 posisi yang terdapat dalam sebuah kelompok persaingan perusahaan. Yang pertama adalah dominan. Posisi ini adalah posisi yang paling kuat karena perusahaan yang dominan adalah perusahaan yang dapat mengontrol perilaku pesaing dan mempunyai pilihan-pilihan yang luas dan pilihan-pilihan yang strategis. Yang kedua adalah kuat. Perusahaan ini mampu bertindak bebas tanpa membahayakan posisi jangka panjangnya, walaupun pesaingnya bersikap sebuat apa saja yang dikehendakinya. Yang ketiga adalah unggul. Perusahaan ini mempunyai kekuatan yang dapat dimanfaatkan dan peluang yang di atas rata-rata untuk memperbaiki posisinya atau naik ke tingkatan lebih baik. Yang keempat adalah dapat dipertahankan atau tenable. Itu perusahaan ini berkinerja pada suatu level kepuasan yang memadai untuk menjamin keseimbangan bisnisnya, tetapi keberadaan perusahaan ini dibiarkan saja oleh perusahaan yang dominan dan yang memiliki peluang di bawah rata-rata untuk memperbaiki posisinya. Yang selanjutnya adalah lemah. Perusahaan ini memiliki kinerja yang tidak memuaskan, tetapi ada kemungkinan untuk memperbaiki posisinya. Tetapi perusahaan ini harus berubah atau keluar dari industrinya. Yang terakhir adalah tidak dapat dipertahankan. Perusahaan ini memiliki kinerja yang tidak memuaskan atau buruk dan tidak ada harapan untuk memperbaiki posisinya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang strategi-strategi yang biasa digunakan oleh berbagai posisi yang terdapat dalam kompetisi sebuah persaingan pasar. Yang pertama adalah strategi pemimpin pasar. Strategi pemimpin pasar ini biasanya diikuti oleh para pesaingnya. Karena posisi pemimpin pasar adalah posisi tertinggi dalam sebuah kompetisi persaingan pasar. Kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin pasar biasanya adalah menciptakan produk baru, memberikan promosi, atau meningkatkan kualitas produk yang sudah ada, dan melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan oleh para pesaing sebelumnya. Dan kegiatan pemimpin pasar biasanya akan diikuti oleh para perusahaan lain atau pesaingnya. Misalnya, produk A mengeluarkan mie instan rasa telur asin, maka perusahaan B yang pesaingnya akan dengan cepat mengeluarkan mie instan dengan rasa yang sama.
Yang kedua adalah strategi penantang pasar atau market challenger. Penantang pasar adalah penantang yang menantang posisi pemimpin pasar. Bukan tidak mungkin posisi teratas yang dipegang oleh pemimpin pasar akan dapat dipegang oleh atau diambil oleh para penantang pasar ini. Penantang pasar biasanya melakukan kegiatan yang mendahului pemimpin pasar. Contohnya adalah penantang pasar akan dengan cepat mengeluarkan produk yang belum dimiliki oleh perusahaan lain, baik dari segi produk baru, diskon, atau memberikan promosi yang besar-besaran. Contohnya, penantang pasar mengeluarkan minuman boba yang sebelumnya tidak ada di Indonesia. Pada intinya, tugas utama penantang pasar adalah untuk memperoleh market share yang lebih. Yang ketiga adalah strategi pengikut pasar atau market followers. Pengikut pasar merupakan pesaing yang hanya mengikuti kegiatan pemimpin dan penantang pasar. Kegiatan utama pengikut pasar adalah melakukan eksperimen yang sebelumnya telah dibuat, produknya itu sudah ada, yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pemimpin dan penantang pasar. Contohnya adalah pemimpin dan penantang pasar sudah melakukan persaingan ayam geprek, tapi pengikut pasar ini baru membuatnya dan mengikutnya dan mengeluarkan produk yang serupa seperti ikan geprek. Itu sekian, terima kasih. Strategi penyerangan yang dapat dilakukan oleh pesaing. Yang pertama itu ada serangan frontal. Nah, dalam serangan ini, penantang menyerang secara penuh dan langsung terhadap kekuatan pesaing, baik produk, harga, promosi, maupun jalur distribusinya. Kemenangan dari serangan ini tergantung dari kekuatan pemimpin dan penantangnya. Nah, dalam serangan ini juga ada penyerang yang harus memiliki sumber daya yang kuat. Nah, yang kedua itu ada serangan samping. Dalam hal ini, penantang melakukan serangan dari samping, tidak berhadapan langsung dengan lawan. Nah, penantang ini yang melakukan serangan biasanya melihat sisi kelemahan pesaing, sekalipun pesaing memiliki kekuatan. Jadi, yang diserang ini adalah kelemahan lawan. Nah, biasanya yang menyerang menggunakan strategi ini adalah perusahaan yang memiliki sumber daya yang lebih kecil. Nah, yang ketiga itu ada serangan pengepungan. Nah, seperti namanya, yaitu ada strategi pengepungan. Strategi ini merupakan strategi yang menyerang dari berbagai lini untuk menghancurkan lawan dan juga membutuhkan sumber daya yang juga besar. Selanjutnya yang keempat yaitu ada serangan melambung. Nah, serangan melambung ini adalah penantang dalam hal ini melakukan serangan secara tidak langsung, seperti memasuki pasar di wilayah-wilayah yang baru atau dengan menggunakan teknologi baru yang belum digunakan oleh pesaing sebelumnya, yang bertujuan untuk melakukan dan membidik sasaran yang lebih luas. Yang kelima itu ada serangan gerilya. Serangan gerilya adalah serangan yang dilakukan secara kecil-kecilan dan terbatas, mengingat bahwa penantang atau penyerang tidak memiliki kekuatan yang memadai, misalnya seperti keuangan dan sumber daya. Nah, serangan ini dilakukan secara berkala untuk menggoyahkan posisi lawan dengan harapan posisi lawan akan bergoyah dan penantang dapat memperkuat posisinya di kemudian hari untuk menyerang kembali. Nah, selanjutnya ada perlindungan diri dalam bentuk pertahanan. Nah, yang pertama itu ada pertahanan frontal. Nah, pertahanan frontal adalah perusahaan melakukan pertahanan dari segala penjuru agar tidak diserang oleh pesaing. Nah, untuk serangan ini diperlukan kekuatan sumber daya yang cukup besar, yang bertujuan agar pesaing tidak dapat melakukan serangan balik, paling tidak untuk sementara waktu. Nah, yang kedua itu ada pertahanan samping. Pertahanan samping adalah perusahaan berusaha menutupi kelemahan yang dimilikinya agar tidak diserang oleh pesaing. Kelemahan-kelemahan ini memang sebaiknya tidak diketahui oleh pesaing dan harus segera ditutupi, tidak menunggu perlu diserang pesaing. Nah, yang ketiga itu ada pertahanan menyerang terlebih dahulu. Nah, agar tidak diserang pesaing, perusahaan harus melakukan penyerangan terlebih dahulu ke pesaing, yang bertujuan agar pesaing mungkin akan membatalkan serangannya. Nah, yang terakhir itu ada pertahanan menyerang balik.
Nah, posisi ini dilakukan setelah ada serangan dari pihak lawan. Agar posisi kita tidak kalah atau lemah, sebaiknya perusahaan juga menyerang balik untuk memberi pelajaran atau sekedar menggertak lawan agar menghentikan serangannya.